Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di Rasti Garasi 27. Kali ini gua kedatangan sobat lama. Sobat lama di pervespaan. Sebenarnya sih nggak di pervespaan aja, di sepeda, becak, sama-sama hobi otomotif juga lah pokoknya. Pokoknya yang beroda nih, dia demen. kursi roda. Nggak usah berlama-lama, langsung aja nih. Kita ketemu dengan Bro Ian. Halo, apa kabar? Nama saya bukan Eman Vigano. Ini saya kenalin diri dulu dong, kenalin diri. Oh iya, nama saya tadi Bro Ian, ada Bro-nya depannya gitu. Saya tuh sahabat lamanya ini nih, Eman. Dulu nih awalnya di Vespa ya, di Vespa. Gua namain dia tuh dirinya Ian Kongo karena dulu Kongo mah belum mahal. Dulu tuh ya iya kan Ian Kongo karena dia dulu mana-mana pakai Kongo ya kan. Mana-mana pakai Kongo itu tahun 90 berapa lah gitu. Itu ketemunya di bengkelnya Hisda ya. Oh iya betul. Di Hisda di almarhum Aceng. Mungkin yang mekaniknya almarhum Aceng. Almarhum Aceng ketemu di situ tuh, ketemu Bro Ian, ketemu Rudi Liar ya. Rudi Liar mau belum? Rudi Liar belum ya, Rudi Liar. Lo nggak boleh nyebut nama lo. Oh iya boleh nyebut. Ya. Kita nggak boleh nggak boleh nyebut nama Rudi Liar, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kedai Rongsok ya? Sekarang kedai Rongsok sekarang. Tapi dia hebat kok, luar biasa. Salah satunya itulah kita ketemu di tempat itu tuh. Pokoknya kita pernah berguru sama Rudi Liar lah. Pokoknya kita ketemu. Nah ini gue mau ngobrolin sama Bro Ian ini soal pervespaan ya, karena sekarang kan channel gue lagi ngobrolin Vespa nih. Emang niatnya begitu? Orang tua silaturahmi doang? Ya nggak apa-apa. Gara-gara YouTube dia, katanya dia diusir di kontrakan. Gue datengin. Jadi gini, memang sempat pasca kita bukannya selesai ya, maksudnya tobat apa bahasanya? Maksud kita nih rebahan main Vespa. Enggak juga sih. Pemain ya, Vespa rebahan mungkin. Maksudnya kita tetap, gue keracunan juga, gue masih inget banget kok, kata Bro Ian, udah kita jangan main Vespa lagi, kita main sepeda aja. Sepeda tuh nggak ngisi bensin, nggak ada oli, nggak bayar pajak, sehat, nggak ada mafia. akhirnya gue keracunan juga. Seperti yang pernah gue bilang kan, namanya teman tuh kan saling mewarnai kan. Nah, mungkin gue kekelir dah tuh sama dia. Akhirnya ya kita rebahan tuh main Vespa. Nah gue nggak tahu siapa yang mulai duluan. Kayaknya sih gue enggak ya, bukan gue ya. Kayaknya dia mulai lagi nih main Vespa gitu lah. Mungkin itu juga yang menyebabin Vespa mahal ya. Pemain lama nggak mau udahan ya. Nggak ada tobatnya ya. Ya itu menurut lo. Menurut gue sih enggak. Jadi pada saat kita main sepeda kan gue udah bilang sama dia. Kalau main sepeda tuh nggak perlu ganti oli, nggak perlu perpanjang STNK, ya kan, terus nggak perlu bayar pajak, itu perpanjang STNK. Yang terakhir nggak ada mafianya. Benar, begitu kita main sepeda mafianya nggak ada. Orang kita mafianya. Tapi ini apa nih yang menyebabkan lo nih ya balik lagi lah ke Vespa gitu? Sebetulnya bukan balik lagi ya, waktu itu kan memang mungkin dibilang rebahan, bukan rebahan juga ya. Mungkin ada satu dan lain hal kondisi diantaranya selain mafitit tadi itu ya mungkin ada kebutuhan lain yang kebetulan pada saat itu Vespa memang cukup menjadi menjadi hobi yang baru gitu. Kondisinya mungkin dulu pada saat kita awal main tuh ya Vespa itu sesuatu yang belum dipandang, bahkan kalau kita tinggalin Vespa di jalan itu ya aman-aman aja gitu. Tapi kalau sekarang kan itu menjadi barang yang mewah mungkin. Ya kalau kita lihat GS 50-an tuh harganya 200-an juta gitu. Iya betul. Sebenarnya sih bukan karena harganya, memang kesan yang nggak pernah hilang dari Vespa itu dari ngoper kiri, 2 tak, miring kanan, mogok, dan itu kesan yang nggak pernah hilang dari Vespa gitu. Nah terus kemudian ya gue waktu itu coba kembali lah gitu, karena ada satu dan lain hal, akhirnya gue berhenti Vespa itu sekitar 2007 lah. Bukan berhenti sih sebetulnya, nggak punya lagi Vespa gitu, nggak punya Vespa lagi, dan nggak ada kuncian ya. Dan dunianya kusut lah gitu. Pada saat itu menurut gue kusut karena kebutuhan, kusut karena satu dan lain hal yang lain yang nggak mungkin gue sebutin lah. Sampai akhirnya ya kalau naik motor tuh pengen lagi tuh dapat kesan Vespanya. Akhirnya gue coba beli Matic waktu itu, Vespa Matic ya. Bener. Nah gue coba dapetin lagi tuh kesan klasik di Vespa, meskipun awalnya nggak dapat, tapi gue paksain, gue gabung dengan komunitas modern Vespa gitu.
tetap aja nggak dapet juga gitu. Sampai akhirnya gue ketemu dengan Nggak dapat apa nih, soul-nya apa? nggak dapet kesannya gitu. Kesannya. Kalau dibilang soul sih sebetulnya soul itu tergantung kita mau pakai Astrea, mau pakai apa, soalnya itu bisa kita jiwai kita udah mulai menikmati motornya gitu, terus kita pelajari sejarahnya gitu. Sementara kan kita ini kan orang-orang yang dulu mungkin kalau sekarang kan internet tuh cepat ya, gampang gitu, kita mau nyari katalognya, sejarahnya gampang. Kalau dulu kan kita dapatnya itu perlahan-lahan, bahkan itu dari cerita orang tua gitu, kenapa Bagol tahun segini, kenapa tahun ini tahun segini, tahun segitu dan lain-lain. Itu sebetulnya yang kita dapat dari kita ketemu orang, silaturahmi, dan kesan itu yang sebetulnya menjadi solidaritas Vespa menurut gue dulu. Dan itu memang dari dunia yang kecil, yang dulu kecil ya, sekarang luas banget nih. Sekarang luas, karena ada medsos itu mungkin ya. Nah iya, dulu ya kalau misalnya ketemu orang-orang yang main Harley gitu misalnya, Vespa tuh ya nggak dipandang gitu. Sekarang hampir kalau gua perhatikan gitu ya, kayaknya punya Harley pasti punya Vespa gitu. Walaupun yang punya Vespa belum tentu punya Harley, tapi punya Harley biasanya pasti punya Vespa. Ya kayak orang. Apa karena ini? Karena apa tuh? Kalau ya lu punya Harley, tapi kalau belum punya Vespa lu belum kaya. Kan ada slogan gitu ya. Kayak orang belum punya kijang loh. Iya. Kan gitu kan ada slogannya. Bener ya teman-teman? Ya kan? Ada tuh. Ntar gua kasih nih linknya nih. Dibikin kaos loh. Lu nggak kaya kalau belum punya Vespa. Keri banget ya. Ada, tapi ada tuh kaosnya. Ya kan? Enggak juga sih. Iya benar ada itu, serius deh. Ntar kan itu slogan-slogan itu banyak ya kan, apa Yamaha tuh apa jangan mau ketinggalan apa gitu kan. Sebetulnya itu ulah mafia itu. Itu mafia itu ya. Pedagang gitu. Tapi bener loh. Gue dulu tahun 95-97 itu gue parkirin Vespa di depan Taman Makam Pahlawan seminggu, nggak hilang loh. Ini emang nggak hilang? Nggak hilang. Beda sekarang. 2003 aja gue pernah mogok di Kalimalang, gue tinggal. Aman ya. Malam pagi-pagi gue cari itu ada masih gitu. Sekarang lagi. Sekarang mah hilang sekarang. Minimal boxnya. Bautnya aja dijual. Bautnya aja laku ya. Lobo. Bautnya laku. Ya mungkin itu kali ya. Lebihnya sih sebenarnya menurut gue ya biasa aja sih, seperti kendaraan roda 2 antik lainnya gitu, itu sama aja. Semakin dia tua mungkin ya orang sudah berpikir sebagai investasi barang yang mahal, karena kan udah nggak mungkin diproduksi. Sekalipun ada reissue kan, atau apa namanya, kalau bukan reissue itu namanya istilahnya kalau di produksi ulang. Iya, produksi ulang gitu. Ya kalaupun diproduksi ulang juga tetap kan mereka tetap mau dapetin kesan yang dulunya gitu. Ya tetap kayak misalnya apa ya, motor-motor yang diproduksi ulang tetap dia mesti koplingnya tetap keras, tetap dapetin kesan yang lama gitu. Ya mungkin buat gue kesan yang nggak hilang dari Vespa itu ya ngopernya gitu. Di samping itu kan dulu keluarga ya, keluarga biasanya pakai, kayak gue juga bokap pakai. Lu juga kan ya ada fotonya ya, ibu lu pakai VBB ya? Pakai VBB. Jadi kita duduk di stang di depan gitu kan, ngelihat ke depan. Nah itu kan mungkin dulu ketika kita awal kali main Vespa dan harganya memang jatuh banget pada saat itu cuma dapetin kesan, gue pengen dapetin Vespa deh, gue pengen ngerasain gimana dulu naik Vespa ya beginilah ngopernya gitu ya. Ini awalnya gitu sih. Jadi kenapa nih lo milih Vespa itu ya alasannya? Maksudnya kan ada yang lain, maksudnya ada Vespa kan ada yang lain, ada apa, kendaraan roda 2 kan ada yang lain tuh, ada yang Honda gitu kan, ada yang Yamaha gitu. Ya kalau dulu awalnya karena inget zaman kecil, terus begitu gue balik ke Vespa, gue sempat main dulu waktu di kuliah tuh kayak Honda 70 gitu kan, ada CB. Iya CB. CB dulu sebelum naik yang film yang itu kan, Dilan. Yang Dilan itu dulu juga udah rame sebetulnya, cuma tetap balik angkat ya. Balik angkat. Cuma ada satu hal yang menurut gue bagus di Vespa itu, kalau misalnya kita mungkin ya gue ini cuma perasaan gue aja, kayak CB atau Honda 70 itu kalau kita restorasi ulang, mesinnya kita benerin dengan rantai baru dan lain-lain, itu kompresinya nggak bisa dapet ketika seperti motor itu baru. Oh gitu. Nah karena di Vespa ini gigi gitu kan, artinya udah nggak ada main rantai, nggak ada kendoran dan lain-lain. Kalau kita bangun Vespa, mesinnya kita bangun lagi, partnya baru, itu kompresinya dapat seperti Vespa ketika baru kita beli gitu. Kompresinya nggak hilang gitu. Ya mungkin itu yang paling menyenangkan di Vespa gitu. Iya sih, betul juga. Di samping bentuknya yang unik ya. Bentuknya unik, bentuknya. Tapi bukan karena bentuknya tadi, karena kesan pertama dulunya masih kecil, bokap naik Vespa. Gitu. Emang jadi agak ini kalau ngelihat dari bentuknya ya, forknya di depan nih
ya kan sebelah kanan, ya kan, mesin sebelah kanan, tapi imbang. Imbang betul. Apa itu juga yang kadang-kadang orang kalau naik Vespa kan kakinya suka ngereng gitu, biar imbang kali ya? Enggak kan rem di kanan. Kayak gimana rem di kanan? Iya rem di kanan, tapi kadang-kadang nih, enggak, ini. bener lu lihat ya, lu coba nih lo lihat naik Vespa nih, perhatiin orang yang naik Vespa itu bener apa enggak nih ya? Lu kalau naik Vespa begini nih, kakinya kadang-kadang ada yang miring begini loh, ya kan? Ada yang miring begini di dek, apa itu biar nyimbangin apa gimana tuh? Apa biar gak singit? Ya kalau misalnya lo nyobain Vespa yang deknya masih asli ya. Masih Enggak, bener, ya? masih bener. Lo lepas tangan juga masih bisa. Masih bisa ya. Itu ganti deknya nggak bener. Oh iya. Suka ngarang. Tapi kadang-kadang gini loh. Ada lo nggak bener. Lo Jadi lihat cerita. komen ya, komen. Pokoknya gue sering lihat gitu. Orang kalau naik Vespa tuh kakinya tuh yang sebelah kiri suka stylenya suka gitu beda-beda. Lu gimana stylenya? Lo tulis dah gue pengen tahu. Tapi ini itu bahkan mungkin jadi kesan yang menjadi cerita gitu. Karena orang beli Vespa nih, dia dapat Vespa second yang ganti deknya nggak bener, nggak center bodinya, forknya bekas nabrak. Dia akan kesan pertama dia pasti bilang, wah Vespa nggak enak, nggak stabil, miring gitu. Nah itu kan perlu sentuhan kayak mafia Vespa nih. Nah, edukasinya mesti jalan dari dia nih. Nah, gitu. Kalau gue belum bisa edukasi. Kalau menurut lo, justru ini kan kita makanya ngobrol begini tuh intinya itu kita gali informasinya. Menurut gue sih telepon kita sih kita nggak bicara masalah senior atau orang ini karena di hobi nggak ada istilah itu kalau menurut gue ya. Cuman kebetulan aja nih beliau main duluan. Jadi ini kita perlu kira-kira masukan atau informasi lah kita. Kira-kira Vespa yang bagus nih menurut lo yang kayak gimana sih? Ya kalau bagus sih pasti. Yang bagus dan ini maksudnya bagus kan relatif ya. Yang Vespa udah di repaint, cat bagus, di restorasi juga bagus. Maksudnya Vespa yang dipakainya enak, dalam arti dipakainya enak, terus buat investasi juga bagus gitu. Itu yang seperti apa sih gitu? Ya kalau enak sih ya pasti standaran pabrik ya. Standaran pabrik itu dengan kalau deck ya kalau sebisa mungkin dapat deck yang original. Karena itu kan nyawanya Vespa menurut gue ya ada di deck sih. Nyawa Vespa ada di decknya. Ya kalau untuk ini ya untuk sustain, untuk stabilan tuh ada di situ. Tapi kan banyak orang yang udah jago sekarang. Kayak orang-orang dulu kan kalau dia ganti deck mungkin nggak diukur banget. Sekarang kan udah ada alatnya dan lain-lain gitu. Di samping itu kan sekarang sosial media itu ya udah banyak banget ya, luas, gampang kita lewat WhatsApp, bisa lewat dari Instagram, Facebook. Ya pemain-pemain yang pengetahuannya lebih banyak itu banyak banget gitu. Kita nggak perlu sebut mungkin namanya OE gitu kan, OI itu atau si siapa. Inisial tuh ya. Inisial OI itu atau NB gitu, NB yang di Bogor gitu. Ya itu sebetulnya mereka juga cukup capable ya, cukup jago ya. Satu cukup jago, yang kedua mereka cukup ramah dan mereka juga nggak segan-segan untuk memberikan ilmunya gitu. Karena ya di situ kita dapat pelajaran yang lebih berharga. Jadi yang penting kita kalau baru mau awal-awal main Vespa ya jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan tanya ya. Nah, lebih enak ya, nggak kayak zaman dulu ya harus soal, iya. harus ini. Lo berani berapa buku, gitu? Iya, gua ngalamin tuh kayak gitu tuh. Masuknya susah. Karena wajar sih ya, kayak nih wajar lo sebenarnya kok itu sombong, bukannya sombong. Lu nggak kenal, ujuk-ujuk mau namu. Kan nggak mungkin ya, paling nggak harus ada yang lu gue kenalin nih, gue udah kenal, yuk ini gue nanya dulu, om gue boleh nggak ngajak sini pengen kenali gitu ya kan. Jadi kayak gitu, itu yang bikin lebih susah dibanding yang sekarang. Kalau sekarang lo kadang tinggal WA aja, bang tinggal main tanya. Beda buku ya, dulu kita belajar dari buku gitu kan, betul gitu ya. Tapi kadang-kadang kan memang kita perlu datengin orang silaturahim ya, kayak lu sekarang gini ya. Ya kayak misalnya di Bogor kan yang N itu N itu yang kita nggak boleh sebut nama Ceks itu Ceks Bogor itu enak kok kalau kita datengin ke sana, pengetahuannya luas, terus barangnya pun juga tersedia banyak, dia pun jago gitu. Bahkan dia untuk bikin restorasi Vespa tahun 50-an, setting mesin, bikin mesinnya jadi hidup, itu dia udah bisa. Artinya pengetahuan dia udah cukup lengkap di situ. Ya kita tinggal datengin aja gitu, nggak sungkan-sungkan ke situ gitu. Belajar ya. Belajar. Gitu. Yang pasti sih ya hukum yang berlaku selama ini kan ada harga, ada kualitas, ada harga, ada rupa. Ya, pastilah kalau barangnya bagus dan memang sesuai part ori, terus dibalikan standar kepada kondisi Vespa pabrikannya, ya pasti akan lebih mahal. Karena kan effort yang dikeluarkan juga pasti lebih mahal. Gitu. Jadi jangan bilang oh di sini mahal banget, di sini mahal, tapi lihat dong usahanya, usaha dia ngebikin seperti itu gitu.
Kayak misalnya kita lihat tren sekarang kan, dulu kayak misalnya Excel ya. Kalau kita ngomong Vespa yang kira-kira buat investasi ya, kalau kita Excel terus PTS ya. PTS tuh itu hampir nggak ada harganya, sampai PS kan. Iya, PTS. Iya, kayak misalnya PTS, Excel. Nggak laku tuh dulu ya. Dulu nggak PTS laku, ya. kita beli Excel cuma beli buat ngambil mesin dan starternya. Orang gue ngalamin jual PTS itu, gue beli 1,5 juta, gue jual 3 juta, gue bonusin tuh. Gue bonusin body set, Om Beng tuh yang beli. Kita nggak boleh nyebut nama. Oh ya, nggak boleh nama. Ombe. OB. Tapi kita nggak boleh sebut nama Om Beng. Iya. Itu gue ya kan, gue bonusin body set. Mesinnya nggak gue kasih, tapi gue jual kemudian. Lu bongkar rahasia lu. Jadi itu judulnya beli dua. Iya Tapi itulah kayak gitu. Iya. Tapi kan sekarang harganya gila banget. Untuk PTS tuh nggak ada yang udah di atas 15 ya. Jarang yang 15. Padahal susah banget dulu. Bengkel kalau mau ngerjain nolak-nolak. Katanya kalau mau ngecat dijejek dulu. Biar bautnya mawur, ibarat kata gitu kan. Ya mungkin lo gitu ya, atau gue gitu ya nggak pinter membaca kondisi Peluang ya? berikutnya peluangnya. Ya sekarang kan Excel lihat aja lebih mahal dari PX-nya malah kadang-kadang. Iya, betul. Nah kalau misalnya seperti itu kan seperti advertisingnya zaman dulu Excel. Jadi Excel tuh pada saat dia diproduksi dia keunggulannya apa nih gitu. Mungkin itulah yang diambil sama orang-orang yang sekarang bisa jual Excel lebih tinggi atau PTS lebih tinggi. Di samping lagi kan PTS sekarang part mesinnya ya, itu kan bisa pakai Marusi, SIP, itu bisa lebih kencang banget part gitu. kompetisi ya. Betul. Jadi kalau plug-in lagi ya, plug-in langsung plug-in. Memang disiapin tuh kan SIP kan, artinya di sana dia siapin kayak gitu. Ya artinya memang sekarang karena itu udah menjadi barang yang antik ya. Barang yang langka ya semuanya pasti menjadi mahal gitu. Iya. Terus yang gue lihat nih ada fenomena juga, kalau dulu kan kita ngekspor ya, kita ngekspor keluar. Kita nggak pernah. Kita bukan gue sih, bukan gue juga, gue enggak. Yeah. Tapi di belakang rumah gue itu dulu dia, gue di tahun tua tuh 5 juta semua, tahun tua mau kondisi apapun 5 juta di packing. Nah, kalau gue kecepretan ke bagian dosanya, mungkin gue kecepretan perintilan ori-orinya. Karena dia nggak main yang ori-ori, pokoknya dia semua dibikin new semua, dibikin baru, cat baru, semua standar jalan gitu ya. Nah, itu dikirim tuh keluar. Kalau sekarang gue lihat fenomenanya malah motor-motor luar masuk ke kita Tanpa surat ya? Ya, itu sih tanda kutip deh, serah deh ya. Saking susahnya mungkin cari di sana. Tapi original cat, makanya keluar yang JDM ya, JDM. JDM Market. Market. Iya, kayak impor-impor kayak gitu tuh. Primavera gitu. Ya? Original cat tuh. Iya tuh. Dan harganya bisa dibilang nggak murah juga. Iya, udah di atas rata-rata. Udah di atas rata-rata lah. Ya gitu. Karena memang susah dicari di sini, mau nggak mau. Sekarang kan juga dunianya udah gampang kan, tinggal impor dan lain-lain itu kan. Ya menurut gue sih sah-sah aja. Sah-sah aja ya, nggak masalah, malah bagus ya. Ya bagus. Kalau nambahin gitu. Kalau ada orang yang bilang dulu, Vespa jangan dijual-jual keluar dong, kata gitu kan, sayang tuh. Itu mah bullshit. Enggak, maksud gue ya benar. Kalau mau gitu lo beliin dong gitu. Iya, enggak nih bener yang gue alami nih. Gue idealis nih, gue kagak jual keluar. Gue dibeli sama orang akhirnya nih. Nah, orangnya itu ngejual ke yang ini. Iya kan? Gue nggak ngejual, tapi gue tahu begitu dibeli sama dia, loh dia jual lagi ke orang yang ngejual. Sekarang banyak banget nih Vespa produknya kan udah nggak produksi lagi, yang main banyak. Ini kan akhirnya jadi susah dicari sehingga harganya menjadi tinggi. Akhirnya timbul repro, imitasi. Itu menurut lo menyikapinya gimana nih? Terus membedakannya gimana sih untuk barang-barang? Karena kan kasihan nih buat pemain-pemain yang baru, kadang-kadang kasarnya sih mungkin kalau bahasa gue sih ongkos belajar, tapi bahasa ngeselinnya kan kecebur. Maksudnya ini biar gimana nih kalau menurut lo, biar teman-teman yang pemain baru, kalau main lama mah udah paham lo, udah katam pasti. Ini gimana nih kalau menurut lo mengenai hal ini dan menyiasatinya gimana gitu? Yang pertama sih sekarang kalau ya internet tadi kan gampang. Ya yang pertama tuh kita pasti bisa browsing. Nonton YouTube gue. Nonton YouTube-nya Rasti Garasi, ya kan? Jadi pertama ya itu yang kedua ya browsing tuh gampang, paling gampang browsing.
Ya kita mesti lebih teliti. Pertama kayak misalnya VBB 62 sama VBB 1, VBB 2 sama 62 sama 64 lah. Itu kan antara tepung 62 dengan 64 pasti beda. Ya, itu kita mesti detailin. Misalnya salah satu contoh seperti itu. Kalau yang kedua itu di kita agak susah, ya kita bisa beli buku-buku, ya kan, buku-buku Vespa tuh banyak. Kita bisa perhatiin nih, minimal ya samain aja dulu bentuknya gitu. Nah kalau yang ketiga ini menurut kita masih belum dapat dan kadang-kadang kita kecelek juga gitu kan, ya salah satunya adalah bergaul gitu. Gaul, kenal sama tadi yang kita sebutin seperti OI yang ada di Pondok Rangon atau ada di ada di Bogor atau banyak lagi kok orang. Di daerah juga kan ada Mas Dep Scooter tuh di IG, itu juga oke pengetahuannya. Atau ke Mas Satrio Pamungkas di Jogja, atau ke Uya Surya di Solo. Nah itu kan sebetulnya kita bisa bergaul ke situ. Mereka ini kok nggak sungkan-sungkan kalau di WA kita kenalan, kita ngobrol ini kira-kira yang asli gimana ya, yang tidak gimana. Gitu. Karena memang kalau awal-awal ini supaya nggak kecebur ya memang kita butuh pendamping gitu. Atau kayak kemarin kayak Bro Eman ada orang yang nyari Excel didampingin sama dia gitu. Mas Bro Eman ini pasti nggak minta bayaran dia, ya kan nggak minta bayaran kan? Enggak lah, tanyain aja. Yang penting subscribe gitu. Iya. Ya kalau menurut gue cara yang paling mudah tuh gitu. Tapi kalau lebih dari itu ya namanya itu kan pelajaran ya. Kalau misalnya kita ketemu Vespa terus kemudian kita ketipu kecelek, ya itu harga pelajarannya. Ongkos gitu. belajar Ongkos ya. belajarnya gitu. Nggak masalah kok. Gitu. Tapi lu sendiri pernah nggak maksudnya ketipu, salah beli, maksudnya kecebur gitu pernah nggak ngalamin? Ya pernah. Pernah juga ya. Terutama di ini nomor rangka sama nomor sasis. Nah itu yang harus kita teliti pertama. Waktu gue beli PS putih itu gue ketipu tuh. Nomor rangka nomor sasis sama, ternyata nggak sama. Udah gue pakai 3 bulanan lebih. Begitu mau diesek-esek, loh kok beda? Gitu. Mafia dong. Mafia. Salahnya gue beli dari mafia, kena dia. Ya, itu salah satu. Tapi kan untung kan? Pas lu jual untung. Enggak untung. Untung lah. Enggak untung. Bener enggak untung. Kali ini gue bener jujur ngomong enggak untung. Enggak untung tapi enggak rugi gitu. Jadi jual modal. Ya salah satu yang utama ya kalau seperti kita beli kendaraan lain ya otentiknya, nomor rangka, nomor sasis gitu ya. Kalau dulu sih kayak mobil ya, kita kan cek fisik ya. Kalau barang tua gini ya kayak misalnya tahun 50-an, lo mau cek fisik, yang penting ada surat nempel, BPKB, syukur-syukur kalau STNK-nya jalan. STNK-nya hidup pun sebenarnya nggak masalah kan. Nanti begitu kita esek-esek baru ketahuan nih palsu atau enggak. Tapi kalau untuk yang tahun 50-an begitu ada suratnya nempel, mau itu diketrik ya, mau ditempel kayak apa kayak, ya ambil aja gitu. Udah barangnya unitnya juga udah jarang ya. Lagi pula kan kita nggak, hampir rata-rata orang punya Vespa tuh nggak dipakai harian. Jarang-jarang banget, bahkan kayak di sini aja jadi pajangan. Udah jadi pajangan dipotong-potong lagi. Ini paling songong nih, gue baru lihat paling songong di sini. Orang VBB ya gitu. VBB diutuhin, deket dirapiin, pokoknya dipotong loh dia di sini. Jadi gua kan nggak mampu beli yang unit gitu, jadi gua potong aja. Nggak mampu, kesel dipotong gitu. Banyak cara kok, bener banyak cara. Banyak cara ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Tapi kalau menurut berdasarkan pengalaman lo nih bervespa, dari semua Vespa yang ada nih, yang paling enak Vespa apa nih? Walaupun relatif ya, subjektif, maksudnya beda-beda gitu, tapi dari yang ini paling enak, paling nyaman apa sih yang paling ini? Ya pasti Sprint. Sprint ya? Sprint tapi udah tahun yang as gede ya. Sprint udah as gede ya? As gede Sprint. Nah kalau di 60-an ya gue pasti 64, 65. 64, Itu menurut gue ya, balik lagi ke selera ya. Iya balik lagi ke selera. Ada orang bilang GS, ya GS yang paling enak. Kalau di GS menurut gue bukan PS-nya, MK-nya gitu. MK-nya. Tahun 50-an nggak ada yang enaknya. Gue juga sependapat sih. Tapi enaknya dijual. Gue juga sependapat gitu. Makanya gue sekarang bangun lagi bukan buat dinaikin nih. Iya. Mungkin buat di apa? Buat dipajang. Yang gue kenal Bro Eman itu dulu 50-an ya banyak. Dulu. Orang belum main 50-an dia udah main 50-an kali ya menurut gue gitu. Jadi nih seperti yang kayak kita udah layak umum pada juga udah pada tahu lah, Vespa sekarang kan identik banyak suratnya mati atau nggak bersurat. Lo menyikapi kayak gini gimana sih? Maksudnya yang fenomena kayak gini sebenarnya gimana sih kalau Vespa nggak bersurat itu menurut lo gimana?
Kalau gue sih dari yang teman-teman soalnya udahlah, yang penting Vespa toh kita nggak dipakai, lo bilang tadi nggak dipakai harian, yang penting kan ada unitnya. Jadi kadang-kadang surat jadi nomor sekian. Kalau menurut lo sendiri gimana? Kalau pemain yang memang udah hobi sama Vespa dan bukan newbie di Vespa, pasti nggak akan masalah. Ya kayak gue misalnya beli Vespa, yang gue cari misalnya GS nih, tiba-tiba nggak ada surat gitu. Nah, kalau barangnya bener gue ambil. Gitu ya. Tapi kalau orang baru pasti akan memasalahkan suratnya gimana, ya pajaknya mati gitu. Ada aja yang dijatuhin sama dia. Padahal nanti kalau dia main, betapa susahnya nyari Vespa-Vespa yang mungkin sifatnya yang langka ya, rare, langka. kayak itu. Ya menurut gue sih nggak masalah, itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Karena kan gini, gue mengedukasi teman-teman, ya kalau bisa kita nyari Vespa itu yang pertama ya kan kita lihat bodinya ya kan, terus mesin dan surat-surat. Karena kasihan nih kalau anak-anak baru dapat motor nggak ada suratnya gitu. Itu sih yang gue edukasi ke teman-teman, kalau bisa cari yang bersurat. Walaupun apa yang seperti lo bilang tadi ya, kalau udah nggak jadi surat itu jadi nomor sekian ya. Kalau menurut gue ya surat nomor 2, yang penting barangnya bener gitu. Nah ini ada isu yang pengen gue angkat sedikit ya. Ya gue juga sebenarnya agak hati-hati juga ngobrolin ini. Cuman ya memang ini harus kita omongin gitu ya. Ya masalah street legal kayak gitu kan. Sekarang kan gini, yang kita ketahui nih ya teman-teman ya, lo juga mungkin memahamin Vespa yang sekarang, bukan Vespa, seluruh kendaraan sekarang itu kan kalau seandainya suratnya kita balik nama atau mutasi itu kan akan jadi BPKB yang baru. Nah, pandangan lu gimana nih? Seandainya nih Vespa Kongo itu kan mengandung sejarah, ya kan? Ada historinya. Terus punya lu sumpama nih, terus gue beli, gue balik nama, hilang BPKB-nya. BPKB-nya nggak hilang, maksudnya BPKB-nya akan jadi BPKB baru dong. Nah, berarti historinya hilang. Menurut lu gimana tuh? Berarti dia nggak jadi mahal lagi dong? Kan yang mahal cap Garudanya, tulisan Garudanya itu kan? Ya, itu nanti kan kembali ke orangnya lagi ya. Orangnya kalau ya pemain lama ya rata-rata. Ya kalau Kongo dengan X Garuda tuh pasti identik. BPKB-nya harus ada X masukan Garuda. Dan itu akan hilang kan begitu dia ini? Ya. Kecuali di fotokopi. Ya, nah itu gimana kan, tuh? Kalau sekarang di scan kan? Ada beberapa orang yang di scan. Yang penting motornya bisa jalan dengan pajak hidup gitu kan. Ya itu kembali lagi ke orangnya sih. Kalau gue sih punya Kongo, ya harus ada BPKB X pasukan Garudanya. Kalau menurut gue gitu ya. Tapi kalau misalnya orang lain mempermasalahkan kayak gitu supaya dia bisa jalan, pajaknya hidup, taat peraturan gitu, ya scan ya nggak masalah juga sih. Yang penting kan motornya bener. Iya, tapi paling nggak setidaknya menurunin harga dong ya. Kan udah nggak, BPKB-nya udah nggak itu kan? Itu kan menurut gue apa itu jadi modifikasi pasar kali apa ya? itu akal-akalan apa itu jadi perhatian juga mungkin ya buat apa namanya pemerintah gitu, khususnya kendaraan-kendaraan yang ada nilai historisnya gitu. Karena kan kalau hilang, ya gua sih udah kagak punya Kongo ya, tapi gua punya Vespa Sprint Kuntilanak nih, ya kan. Ini Vespa Kuntilanak, ya kalau kita bicara street legal, waktu gua masih tinggal di Jakarta, gua pindah ke Tangerang. Seandainya ini gua mutasi ke Tangerang, ini akan otomatis akan jadi BPKB baru dan historisnya itu kan akan hilang. Sementara ini Vespa bokap dari Aceh, gini bawa kan ada historisnya di situ tercantum. Atas nama bokap masih? Udah atas nama gue sih. Cuman kan waktu pindah masih di Jakarta Timur. Jadi masih BPKB lama. Kalau BPKB kan ada historisnya tuh. Pindah nama ada gitu. Banyak cara sih sebetulnya, tapi kan nggak etis kalau itu. Iya, memang banyak cara lah untuk mempertahankan BPKB ini. Entah itu ya pokoknya banyak lah banyak ya pakai itu ya pokoknya deh. Ya itu makanya kan gue bilang ini sensitif, tapi ya memang harus kita sampaikan gitu ya, harus diobrolkan ini solusinya gimana nih, terutama ya buat pemilik-pemilik yang motor-motor yang edisi-edisi khusus gitu kan kayak Garuda. Itu kan jadi timbul pertanyaan gak sih? Lu punya Garuda, lu balik nama, Garudanya hilang. Iya kalau lu aware atau lu care gitu, lo scan, lo foto dulu, ada bukti otentik, lo fotokopi. Kalau lo kelupaan, ya kan, lo balik nama, tahu-tahu jadi BPKB. Tangan pertama sih bangga. Kayak yang kemarin gua nganter beli Excel juga gitu kan. Tangan pertama nih. Tangan pertama, bener kan tangan pertama, ya kan? Udah hilang, sejarahnya kan udah hilang. Iya. Gitu. Itu gimana tuh kalau yang ya meskipun tangan pertama tuh kan cuma di surat. Yang lain-lain udah di pedagang kan pasti kan? Iya justru itu makanya. Tapi kan bukan penyerta ya, kelengkapan. Ya kalau misalnya kita beli Vespa, gue pernah dapat Vespa. Ada fakturnya. Super 78 gitu. Itu ada fakturnya, kwitansi awal, buku servis yang diisi gitu kan.
lengkap, ya itu pasti gue nggak akan balik nama. Karena di situ kan dokumen pendukung yang memperkuat bahwa histori Vespa itu benar, dan itu menjadi nilai jual nilai tambah, bener, termasuk manual booknya. Iya, makanya kalau gue punya Kongo dan BPKB masih eks pasukan Garuda nggak bakal gue balik nama. Walaupun mati. Walaupun lu pernah dapet manual booknya doang, Vespanya nggak nongol ya. BPKB doang ya. BPKB sama manual book GS ya. Itu cerita gitu. Udah jangan dibahas itu. Gue udah happy sama Vespa. Udah happy ya, udah ini ya. Oh, trauma lu gitu, itu salah satunya kali ya. Enggak ada trauma. Sayang lo kalau trauma. Enggak mau itulah dia tuh teman-teman. Pemain yang dulu tuh nggak ada tobatnya. Itu mungkin salah satu yang menjadikan Vespa mahal ya. Menurut lo apa tuh yang menjadikan? Ya karena sekarang penggemarnya makin banyak. Walaupun pemain lama nggak mau udahan. Yang ini malah yang barunya umat lagi ya. Ya kan itu hukumnya hukum ekonomi biasa. Ya lo kan nggak cukup satu, lo pasti kan lagi. Ya kan? HIV ya. Gua HIV hanya ingin Vespa, gua aja nggak cukup satu. Gua nih udah gini nih, gua pengen nih PBB gitu. Gitu. Yang bikin kalau menurut lo apa sih? Ini yang anak-anak Vespa ini nggak cukup Vespanya satu itu apa sih? Apa semua sih di hobi Hot Wheels, di hobi apa juga gitu rata-rata ya. Tapi kita nggak bicarain yang lain, kita bicarain Vespa. Karena teman gue sendiri tuh yang udah punya Excel, udah punya eksklusif, dia pengen tahun tua sekarang, pengen minimal super, sprint atau tahun tua. Nah menurut lo sendiri, kalau dari lo apa sih yang bikin kayak nagih gitu? Ya itu kan berarti dia udah cinta sama Vespa ya. Karena kan setiap Vespa mungkin kalau kita lihat bentuknya bersama, antara sprint, rally, SS, super sport ya. Terus mirip-mirip ya. Tapi kan sebetulnya ada hal yang berbeda di situ, cc-nya beda, gitu kan, ada laci di depan, kemudian ban serep di kiri, gigi susun yang berbeda, gitu. Pasti kan dia punya rasa keinginan memiliki yang jenis lainnya tuh pasti nambah. Karena dia udah menikmati Vespa yang pertama kali dia beli. Selanjutnya pasti gue pengen yang ini nih, katanya ini fenomenal nih, Sprint Veloz gitu. Katanya GS nih top banget nih. GS MK2 masuk dulu salah satu motor cepat dunia kan, GS MK2. Gue pengen punya itu gitu. Gue pengen punya 51 misalnya, lampu masih di depan di bawah gitu kan. Gue pengen punya Kongo yang katanya limited gitu. Itu udah mulai ke situ karena udah mulai nikmatin tuh Vespa. Dia mulai mempelajari, dia mulai hobi, dia mulai suka. VBB France ya. VBB France. Ya padahal ada juga kan VBB Ciledug. Iya sih. VBB Jati Asih. GS kalau mau nyari GS murah sih gue ada alternatif, GS Tornado. Jadi gitu ya. Iya. Itu tuh jok lawas. Sebenarnya ada dua yang gue ada dua ilmu yang gue dapet dari dia nih. Lo mau dapetin GS ada dua. Satu GS Tornado, yang kedua gerobahan super. Super digerobah jadi GS. Jadi, tapi tahun-tahun 90-an ya. Iya. Kalau kita beli VBB tahun 64 gitu, banyak kita menemukan bahwa Vespa yang bulat gitu. Itu udah dipatakin. Oh iya. Tapi kebalikan zaman sekarang. Kotak dibuletin. Jadi candaan itu tuh gini. Biasa kan namanya penghobi Vespa itu kan GS banget ya. Pokoknya pengen banget tuh GS tuh kayak masterpiece, maskotnya lah gitu loh, ibarat kata tuh lo kalau punya GS aja, aduh mantap deh gitu. Nah itu lo mau nggak nih Vespa GS murah? Mau. Udah mau ori nggak ori? Nggak taunya apa? GS gerobahan super. Itu yang dibulet-buletin sama itu ya, GS Tornado itu. Otak gua pas liat kemarin ya. Jadi nih Bro Ian kemarin ditawarin GS karena kan dia main motor plastik ya kita bilang. Iya, motor lama lah, motor lama gitu. Iya, lagi ngomongin Vespa, tiba-tiba ada yang nimbrung. Ngasih ada yang nimbrung gitu. Ada GS lah saya gitu. Original jet gitu ya. Original. Oh, dari baru kilometer nih. Wah, yang bener loh, berapa? Untuk 12 juta. Oh, murah tuh, dikirim foto. Dasar otak gue lagi ngomongin Vespa gitu, dikirim foto. Begitu gue lihat tuh foto, gue download GS Tornado. Gue cuma bilang mahal ya, udah selesai. Gue kirim ke dia, dia bilang gue nggak main motor plastik gitu. Untuk sementara ini sih belum ya, mungkin nggak tahu nanti, namanya hobi kan ya. Iya. Namanya hobi gitu, kita nggak bisa mastiin. Kayak kemarin sempat main
sepeda, main Hot Wheel. Kita kadang-kadang ininya gitu, mungkin kan kejenuhan juga ya. Iya, banyak hal barang antik yang lainnya sih sebetulnya yang bisa kita mainin. Ya kalau dibilang investasi, semua barang antik pasti jadi pasti investasi. Ada investasi ya, tergantung gimana ngolahnya, menikmatinya. Kalau mau tahu selahnya dapetin barang antik yang murah itu adalah ketika orang itu lagi kepepet. Nah, apa lo nak? Nih, itu mah gue. Nah, gope ya. Nah kalau dari lu sendiri, dari selama bermain Vespa nih, maksudnya ya kita sih nggak bicara keuntungan yang hakiki itu kan ya karena kebahagiaan kita. Maksudnya dari finansial, keuangan itu apa sih yang udah ini? Kan biasanya ada yang Vespa tuh, wah gue jual Vespa nih gue bisa beli rumah atau apa. Ini sih obrolan santai aja ya. Maksudnya nggak semua juga koleksi kita tuh bisa dihargai dengan uang gitu ya. Tapi kalau dari lu sendiri, apa sih pengalaman apa sih yang lu punya Vespa nih bisa meletus atau apa, ada nggak? Ya ada sih meledak, tapi pasti jadi tabungan. Oh, jadi tabungan. Dan kalau dulu ya memang muter di Vespa. Oh, dibeli lagi ke Vespa lagi gitu. Vespa lagi. Ya pasti nyari untung lah gitu. Istilah orang zaman dulu kan PDG gitu. PDG. Grup pria. Oh iya, grup pria. Siapa aja tuh ya, gue lupa. Rudi Liar, Ian sama almarhum Aceng. Itu Ko Rudi ya, ngasih nama itu ya. Sampai ditulis di helm Ria. Iya. Logonya gambarnya gue, wajah gue. Oh. Gue. Brekele, dia masih brekele loh ya? Iya, masih brekele dulu. Sekarang mah enggak. Sekarang udah enggak. Dulu ngebahas ini apa? Vespa yang restorasi itu apa sih? Vintage itu apa sih? Salah semua ya. Nah, pertanyaannya terakhir nih, yang lo pengen sampein nih ke temen-temen nih yang nontonin YouTube gue nih, khususnya buat yang baru-baru ya, yang nyubi-nyubi, yang baru mau main Vespa ataupun kalau bahasanya entry level gitu ya. Untuk ini apa sih nih yang bisa tips-tipsnya atau kiat-kiatnya biar mereka juga, maksudnya satu nggak kejeblos, kedua biar nggak kapok, atau gimana lo ada ini nggak? Ya satu, siapin mental ya, kejeblos tuh pasti tuh, kejeblos tuh pasti. Kejeblos pasti tuh ya? Pasti. Harus tuh? Iya, bukan jangan harus. Lah. Ya sekarang makanya nggak nontonin YouTube gue, makanya biar kagak kejeblos gitu loh. Gue belum ngomong sampai situ, dia udah ngomong gitu udah. Ya, Gatal promosi deh. Satu, kejeblos tuh pasti, lu siapin aja. Sejago-jagonya Bro Eman gitu ya, dia cuma ngomong begini-begini, ternyata menurut si pemahaman si newbie yang diterima informasinya mirip nih gitu ya, antara katalog sama SIM lah gitu misalnya. Mirip, barangnya begini, mata kucingnya begini, diambil, dibeli. Ternyata salah, itu sama wajar-wajarnya. Makanya gue bilang siapin mental yang pertama. Siapin yang mental. Kedua, supaya nggak parah-parah banget ya itu tadi, gaul, datangin ke Bro Eman atau nonton YouTube. Yang ketiga ya browsing tadi. Yang paling enak sih ya kalau dengan punya kedekatan datang nonton YouTube tadi, datengin Rasti Garasi nih. Datang ke sini, subscribe Rasti Garasi, itu pasti banyak ilmu Vespanya, dari nyentor oli ya kan. Bikin dongkrak dari pipa pralon. Lu gak kepikiran kan lu? Gue juga gak kepikiran loh, Bang. Iya. Gue gak kepikiran. Lagi bokeh ya begitu pipa pralon. Enggak ada padahal kan. Gue ada. Enggak, jadi gini ceritanya nih, gue bocorannya nih. Ini udah mau ending tapi enggak apa-apa, kita pipa pralon bocor diambil sama kita dia. kasih bocorannya. Jadi gini, gue beli Vespa VBB waktu itu ya. Itu dari bapak-bapak. Gitu. Biasa kan kalau kita beli Vespa suka ada bonus-bonusannya kan. Ada bonusan kunci apa segala macam. Nah, itu ada ituan. Pipa pralon. Pipa pralon, Pak, ini ada pipa pralon nih gitu kan. Oh enggak, itu dongkrak gitu. Nah, di situ gue dapet ilmu. Wah, ini dongkrak gini. Itu loh, makanya gua salurkan. Sebelum masuk YouTube juga udah gue salurkan juga, udah gue sebar juga di Facebook gitu. Dan ternyata memang bagus itu sih. Iya. Oke juga sih. Lainnya lagi? Maksudnya banyak tuh yang nanyain gua, maksudnya Ya itu simple kok, gitu-gitu aja gitu. Ya, yang penting ya tadi kalau karena siapin mental ya jangan kapok. Jangan kapok ya. Biasanya begitu ketemu kejeblok kapok gitu. Ya udah. Salah dia kapok. Salah sendiri ya. Karena dunia Vespa tetap bergulir. Jalan terus. Kecuali pemerintah kasih regulasi pajaknya mahal banget. Jangan. Oh jangan ya. Oh berarti yang tadi diedit ya. Yang tadi diedit tuh. Jangan dikasih regulasi mahal. Makin gitu. Oh. Oke deh, nih gue
thank you banget nih udah ada di sini. Apalagi dapat telepon GoPay. Tahu aja dia gue lagi pengen apa? Lagi mulai ke Vespa lagi gitu kan ya. Iyalah. Perlu apa namanya? Perlu support apa? Mental dan material untuk main Vespa. Perlu duit deh. Perlu ini butuh cuan. Oke teman-teman, segitu dulu obrolan gue dengan Bro Ian. Gue biasa panggil dia Ian Kongo. Sekarang dia udah nggak punya Kongo lagi. Ada loh orang yang nyari gue, Ian Kongo gitu. Saya pikir orangnya negro itu. Kayak Cina. Sampai ketemu lagi dengan obrolan santai-santai gue kayak gini. Ya terserah mau dianggap receh atau bermanfaat, kalian sendiri yang nilai. Kalau suka atau punya pertanyaan apa-apa silahkan aja komen di bawah. Insya Allah gue jawab. Kita nggak pengen jadi so tahu atau lebih tahu, kita cuma sharing ya kan yang kita tahu. Share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa yang belum subscribe. Sorry. Tapi menurut gue ya, subscribe itu haknya orang yang nonton. Jadi lo nggak perlu ngomong jangan lupa subscribe. Enggak. Jadi gini. Konten lo bagus nggak? Kalau bagus pasti di subscribe. Enggak, jadi gini. Gue tadinya awal-awal gitu. Awal-awal gue nggak nyuruh subscribe. Cuman gue tanya-tanya ke yang udah main YouTube duluan. Kalau di sini tuh harus ngajak gitu. Orang harus ayo subscribe gitu. Kalau enggak, wah dia nggak ngajak, sombong gitu kan. Gue nggak mau dibilang sombong, jadi gue jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya jangan lupa. Dapat tahu. Dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gue Eman Vigano dan Ian Vigano. Salah. Dan bukan Eman Vigano. Sampai jumpa lagi. Thank you.